Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan kasus biaya. Jadi di sini nanti ada contoh soalnya. Ya, saya akan bantu kamu untuk mengerjakan soal ini. Jadi kamu bisa memahami sebenarnya konsep biaya yang sudah kita pelajari selama 2 minggu ini bagaimana secara praktiknya. Kita akan lihat kasusnya. PT Sherin merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang fokus untuk memproduksi produk fashion. Artinya di sini pakaian ya, baju kah, celana kah, tas kah, dan sebagainya. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan sepanjang September 2020 sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan membeli bahan sebesar 100 juta rupiah, di mana sebanyak 88% dari biaya tersebut digunakan untuk membeli kain, sementara 12% digunakan untuk membeli pewarna pakaian. Kemudian yang kedua, pengeluaran untuk gaji. Gaji kepala divisi produksi sebesar 5 juta rupiah, sementara untuk upah buruh pabrik sebanyak 14 orang sebesar 28 juta rupiah dan gaji mandor sebesar 3 juta rupiah. Kemudian ada juga pengeluaran untuk utilitas, biaya air, listrik, kebersihan pabrik sebesar 2 juta 200 ribu. Dan biaya pemasaran administrasi umum sebesar 4 juta 200 ribu untuk September 2020. Nah, di sini kita akan melihat ya, berdasarkan informasi yang telah disajikan tadi, kita akan mengklasifikasikan biaya-biayanya berdasarkan hubungannya dengan produk. Di sini ada dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan volume kegiatan. Ada yang namanya biaya tetap, ada yang namanya biaya variabel, ada yang namanya biaya campuran. Dan yang ketiga, hubungannya dengan elemen biaya produksi. Ada biaya bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead pabrik. Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan. Ada yang namanya biaya periodik, ya, ada yang namanya biaya pemasaran dan umum, biaya administratif, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya kita mengklasifikasikannya. Ini contoh yang sangat sederhana. Nah, jadi yang pertama dulu ya, kita akan klasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan produk. Ada biaya langsung dengan ada biaya tidak langsung. Kita identifikasi dulu. Di sini kita lihat perusahaan membeli bahan sebesar 100 juta, di mana sebanyak 88% dari biaya tersebut digunakan untuk membeli kain. Ya. Artinya apa? Inilah yang kita sebut sebagai biaya langsung. Karena prinsip dari biaya langsung itu apa? Ya, harus bisa diidentifikasi, harus bisa diestimasi dan dibebankan secara pasti. Maka biaya langsung yang pertama itu adalah kain. Berapa biaya yang dikeluarkan? Sebesar 88% dikalikan dengan 100 juta. Maka di sini kita dapatlah 88 juta. Nah, ini biaya langsung yang pertama. Kita klasifikasikannya seperti ini. Ya. Saya edit dulu biar enak dilihatnya. Nah, ini adalah kain, biaya langsung yang pertama. Kemudian kita lihat lagi, ya. Pengeluaran untuk gaji kepala divisi produksi sebesar 5 juta, sementara untuk upah buruh pabrik sebanyak 14 orang sebesar 28 juta dan gaji mandor sebesar 3 juta. Nah, di sini mohon diperhatikan, biaya langsung tadi adalah biaya yang memang bisa diidentifikasi, diestimasi atau dibebankan secara pasti. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasannya yang namanya buruh pabrik, ya, biayanya itu atau dia diberikan gaji berdasarkan sistem upah, baik itu upah per jam kerja ataupun upah per unit barang yang diselesaikan. Artinya untuk upah buruh ini bisa kita identifikasi biayanya berapa, asal biayanya dari mana, bisa kita estimasi dan bisa kita bebankan secara pasti. Maka upah buruh pabrik sebesar 28 juta ini termasuk sebagai biaya langsung. Jadi upah buruh pabrik sebesar 28 juta.
Kemudian kita lihat lagi, pengeluaran untuk biaya air, listrik, dan kebersihan pabrik. Nah, ini sulit kita mau identifikasi, sulit kita mau estimasi. Satu unit pakai berapa banyak air, satu unit pakai berapa banyak listrik. Gak bisa kita kategorikan sebagai biaya langsung. Maka untuk pengeluaran utilitas, biaya air, biaya listrik, kebersihan pabrik tidak bisa kita kategorikan sebagai biaya langsung. Kemudian yang keempat, biaya pemasaran dan administrasi umum. Nah, tolong diingat, konsep biaya langsung dan tidak langsung hanya ada di divisi produksi. Maka biaya pemasaran dan administrasi umum tidak bisa kita klasifikasikan, baik sebagai biaya langsung ataupun sebagai biaya tidak langsung. Nah, ini yang harus kamu pahami. Oke. Nah, sekarang kita akan identifikasi biaya tidak langsungnya. Tadi kita sudah tahu ya, bahan sebesar 100 juta, 88% digunakan untuk kain, 12% digunakan untuk pewarna pakaian dan ornamen pakaian seperti kancing dan pernak-pernik lainnya. Pertanyaannya seperti ini. Biaya yang digunakan untuk pewarna pakaian, kancing dan pernak-pernik lainnya apakah bisa diidentifikasi? Maksudnya seperti ini. Satu unit pakaian pakai berapa banyak, pakai berapa mili yang namanya pewarna pakaian, sulit kita mau identifikasi. Kancing, oke, kancing masih bisa kita identifikasi walaupun nilainya tidak signifikan. Pernak-pernik lainnya seperti misalkan ada rumbai-rumbainya dan sebagainya, itu sangat sulit kita identifikasi dan bebankan secara pasti. Maka yang namanya biaya ini kita sebut sebagai bahan penolong. Bahan penolong itu pada dasarnya akan masuk sebagai biaya tidak langsung. Maka di sini kita buat biaya tidak langsung. Jadi termasuk biaya tidak langsung tadi adalah 12% ini ya, warna pakaian, ornamen dan sebagainya. Jadi dan ornamen. Ini adalah biaya tidak langsungnya. Berapa yang kita gunakan? Ya selisih tadi. Kalau biaya langsung tadi 88% dari 100 juta, maka ini 12% dari 100 juta. Maka kita dapatlah 12 juta. Ini termasuk biaya tidak langsung. Apakah ada lagi biaya tidak langsung? Ada. Ya. Siapa itu? Tenaga kerja yang terdiri dari yang namanya manajer, kepala divisi produksi ataupun mandor. Kita nggak tahu ya berapa nilai yang bisa dibebankan ke penciptaan satu unit produk barang atau jasa ya dari aktivitas baik si manajer produksi, kepala divisi produksi ataupun mandor tadi, karena dia nggak terjun secara langsung untuk menciptakan produk tersebut. Maka gaji kepala divisi produksi sebesar 5 juta. Kemudian juga ada gaji mandor. Tadi kalau nggak salah 3 juta ya. Inilah yang tergolong sebagai biaya tidak langsung. Nah, kemudian yang keempat, biaya air, listrik, kebersihan pabrik itu termasuk biaya tidak langsung karena sulit diidentifikasi. Satu unit barang pakai berapa banyak ya. Kemudian sulit juga untuk diestimasi atau bahkan dibebankan secara pasti. Maka biaya utilitas ini kita anggap sebagai biaya tidak langsung. Jadi ada biaya utilitas sebesar 2.200.000. Kita masuk di sini. Sampai sini saya rasa sudah paham ya. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya dengan produknya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya pemasaran administrasi umum tidak bisa diklasifikasikan kalau kita lihat dari biaya langsung dan tidak langsung. Karena biaya langsung dan tidak langsung sekali lagi hanya terjadi pada fungsi produksi. Nah, kita akan melakukan klasifikasi yang kedua berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan ada 3 ya. Biaya tetap, biaya variabel dan juga biaya campuran. Kita lihat dulu terkait dengan biaya bahan ini ya. Biaya bahan berupa kain ini tentunya adalah sifatnya adalah biaya variabel. Begitu pula dengan bahan penolong ini, ya, pewarna pakaian, ornamen pakaian, ini sifatnya bahan penolong. Maksudnya seperti ini. Semakin banyak jumlah yang kita ciptakan, maka semakin banyak bahan yang akan kita gunakan, baik bahan baku maupun bahan penolong.
Semakin sedikit ya jumlah produksi baju yang mau kita ciptakan, maka semakin sedikit pula bahan baku ataupun bahan penolong yang kita gunakan. Tidak ada produksi sama sekali, maka tidak ada bahan baku ataupun bahan penolong yang kita gunakan. Ya, maka ini termasuk ke dalam golongan biaya variabel. Jadi kita buat dulu biaya variabel. Yang pertama adalah biaya bahan. Kita nggak akan bedakan antara bahan baku dan bahan penolong karena kedua-duanya itu digunakan secara variabel. Semakin tinggi aktivitas, semakin tinggi penggunaan. Semakin rendah juga semakin rendah. Tidak ada aktivitas, tidak ada penggunaan. Total biayanya kalau kita lihat di sini bahan baku ya, kain dan pewarna pakaian 100 juta. Ini termasuk ke dalam golongan biaya variabel. Kemudian kita lihat lagi. Pengeluaran untuk gaji kepala divisi produksi, gaji itu sifatnya tetap, upah itu sifatnya variabel. Kenapa sifatnya variabel? Karena upah ini berubah berdasarkan tingkat aktivitas. Saya sudah berikan contoh. Ya, upah buruh pabrik itu diberikan berdasarkan dua hal. Pertama, jam tenaga kerjanya atau jam dia bekerja. Yang kedua, berdasarkan jumlah produk yang berhasil dia ciptakan atau selesaikan. Nah, maka di sini kita untuk upah buruh pabrik ini termasuk sebagai biaya variabel. Ya. Upah buruh pabriknya 28 juta. Ini biaya variabel upah buruh pabrik. Sebesar 28 juta. Tadi kita dapat biaya tetap ya. Biaya tetap tadi berupa apa? Ya, gaji kepala divisi produksi dan gaji mandor. Gaji itu sifatnya tetap, tetapi hanya pada satu waktu periode tertentu, tidak selamanya. Setiap tahun akan berubah. Dia hanya tetap pada 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama. Di tahun ketiga dia akan berubah karena ada yang namanya kenaikan gaji berkala. Ya, clear ya sampai sini ya. Kita lihat lagi di sini. Pengeluaran untuk biaya air, listrik, dan kebersihan pabrik. Ya, jadi ini iuran ya sifatnya ya. Nah, ini masuk ke mana? Apakah biaya tetap atau biaya variabel? Ini termasuk ke dalam biaya campuran. Ya. Maka di sini kita tambahkan biaya campuran. Ya, biaya utilitas tadi. Nilainya berapa? Nilainya itu sebesar 2.200.000. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi umum sebesar 4.200.000. Ini kita nggak bisa jawab. Kita nggak bisa klasifikasikan apakah masuk biaya variabel atau biaya tetap. Karena kita tahu biaya pemasaran itu ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya campuran. Dia tidak memberikan rincian secara khusus. Contoh, di divisi pemasaran ada yang namanya beban gaji karyawan pemasaran, sifatnya biaya tetap. Ada yang namanya biaya ATK atau alat tulis kantor, sifatnya variabel. Ada yang namanya air dan listrik, penggunaan air dan listrik, sifatnya campuran. Ya, maka di sini kita nggak bisa klasifikasikan karena kebenaran dalam kasus ini dia digabung biayanya. Jadi kita nggak akan klasifikasikan. Saya rasa clear ya untuk hubungannya dengan volume kegiatan yang kedua ini. Sekarang yang ketiga, hubungannya dengan elemen biaya produksi. Ada biaya bahan baku, ya. Kemudian ada biaya bahan penolong, tenaga kerja dan overhead pabrik. Ya. Tadi di sini sudah sempat juga kita buat ya. Kita buat dulu ada biaya bahan baku. Ya. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada yang namanya biaya overhead pabrik. Ini hubungannya dengan fungsi produksi. Biaya bahan baku, tadi saya sudah sebutkan, ya, yang menjadi bahan baku itu apa? Yang menjadi bahan baku ya kain, seperti ini. Maka biaya bahan bakunya sebesar berapa? Sebesar 88 juta. Ini. Masukkan ke sini biaya bahan baku 8 juta. Kemudian ada nggak yang namanya biaya tenaga kerja langsung? Ada, ya.
tenaga kerja langsung tadi kita sebut sebagai apa? Itu adalah upah buruh pabrik. Ini adalah tenaga kerja langsung. Upah buruh pabrik. Kita pindahkan dulu ke sini. Ada lagi nggak yang lain? Biaya overhead pabrik. Ya selain dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Siapa sepanjang dia terjadi di fungsi pabrik atau fungsi produksi. Ada nggak? Ada. Ini biaya overhead pabrik. Ya. Tenaga kerja tidak langsung seperti ini, ya. Kemudian kita lihat ada biaya utilitas. Ini termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, gimana dengan yang ini nih? Biaya pemasaran administrasi umum. Ingat, biaya pemasaran dan administrasi umum sekali lagi itu terjadi di luar fungsi produksi atau terjadi di luar fungsi pabrik, maka dia nggak akan masuk ke dalam klasifikasi ini. Nah, inilah klasifikasinya biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya, saya rasa sudah sedikit paham ya sampai di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir inilah hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan. Nah, kalau kita bicara hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan, cuman ada yang namanya biaya produksi. Tadi sudah kita bahas, biaya produksi terdiri dari ini, ya. Tambahkan saja. Produksi. Gimana dapatnya biaya produksi? Ya bahan baku tambah tenaga kerja langsung tambah overhead pabrik. Kita tambahkan aja semuanya. Nah, ini dapatnya seperti ini. Kemudian ada yang namanya biaya pemasaran. Kebetulan dalam kasus ini digabung ya, pemasaran dan administrasi umum 4.200.000. Ya udah, kita terpaksa buat dan administrasi umum 4.200.000. Oke, clear sampai di sini udah selesai ya. Saya harap kamu bisa memahami ya klasifikasi biaya ini. Nah, selamat mencoba ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya.